Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Santai Kehidupan Sosial Masyarakat. Di podcast ini kita akan ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang hal-hal sosial yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari nih, seperti kebudayaan sosial, konflik sosial, hingga stratifikasi sosial yang sekarang lagi kita rasain bareng-bareng. Dan tentunya obrolan kita kali ini masih seputar materi pengantar sosiologi. Dan perkenalkan, saya Fatni Marcella dan tentunya sudah ada narasumber kita. Halo Fatni dan teman-teman, kenalin nama aku Reva Melani Subitria, biasa dipanggil Reva. Nah, kita mulai ngobrolnya ya Reva. Reva, kita mulai dari kehidupan sehari-hari dulu ya. Menurut kamu kebudayaan sosial itu apa sih? Menurut aku ya Fatni dan teman-teman, kebudayaan itu semua hal yang berasal dari kebiasaan manusia. Jadi, kebudayaan itu bukan cuma benda-benda yang kelihatan kayak rumah adat atau pakaian tradisional, tapi juga cara orang berpikir, bersikap, dan berinteraksi satu sama lain. Oh, jadi kebudayaan itu nggak selalu yang seperti kelihatannya ya? Ya, benar banget Fatni. Bahkan hal-hal kecil yang sering kita lakuin tanpa kita sadari itu termasuk kebudayaan. Misalnya, cara kita ngomong sama orang yang lebih tua, cara kita nyapa tetangga, atau budaya gotong royong yang ada di lingkungan rumah. Iya sih, kadang kita ngerasa itu hal biasa aja. Nah, padahal itu penting banget karena kebudayaan itu jadi pedoman hidup masyarakat. Dari kebudayaan, kita tahu mana yang sopan, mana yang enggak. Selain jadi pedoman hidup, kebudayaan juga diwariskan dari generasi ke generasi nih teman-teman. Jadi, apa yang kita pelajari dari orang tua dan lingkungan sejak kecil itu lama-lama membentuk kebiasaan dan cara pandang kita. Makanya kebudayaan itu kuat banget pengaruhnya karena tanpa kita sadar kita menjalankannya setiap hari. Nah, teman-teman, dari penjelasan Reva tadi dapat kita pahami kalau kebudayaan itu selalu nempel sama kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kebiasaan kecil yang kita lakukan sejak dulu ikut membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Jadi, kebudayaan itu tidak hanya soal tradisi besar ataupun adat tertentu, tapi juga hal-hal sederhana yang selalu kita lakuin, mau itu di rumah, di kampus, maupun di lingkungan sekitar. Nah, setelah kita tahu apa itu kebudayaan, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur dari fungsi kebudayaan dalam masyarakat. Kalau dari unsur dan fungsinya itu gimana sih, Reva? Unsur kebudayaan itu banyak Fatni dan teman-teman. Ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, teknologi, bahkan kepercayaan. Semua itu saling berkaitan dan gak bisa dipisahin satu sama lain. Jadi kayak satu paket gitu ya? Iya, betul. Misalnya bahasa nih, tanpa bahasa kita bakal susah berkomunikasi. Berarti kalau satu unsur yang berubah, unsur yang lain juga bisa ikut berubah ya, Reva? Iya, betul banget tuh Fatni. Contohnya aja perkembangan teknologi sekarang. Cara berkomunikasi berubah, cara belajar juga berubah. Itu semua berpengaruh ke kebudayaan. Mestinya, kebudayaan itu mengatur perilaku manusia supaya kehidupan sosial berjalan lebih teratur dan tertib. Jadi kebudayaan itu bikin hidup bermasyarakat lebih rapi gitu ya? Iya, dan juga bikin rasa kebersamaan antar anggota masyarakat jadi lebih erat. Unsur kebudayaan yang aku sebutin tadi juga punya peran masing-masing dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Itu bisa mempengaruhi cara orang bersikap dan mengambil keputusan. Sedangkan fungsi kebersamaan bukan cuma buat mengatur, tapi juga alat pemersatu masyarakat. Dengan kebudayaan, orang-orang merasa satu kelompok dan punya rasa kebersamaan yang lebih kuat.
Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita pahami ya, kalau unsur dan fungsi itu saling berkaitan. Setiap unsur punya peran masing-masing. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama supaya kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu konflik sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti banyak perbedaan pendapat kan? Nah, menurut Eva, kenapa sih konflik sosial itu bisa muncul? Menurut aku ya Fatmi, konflik itu muncul karena setiap orang punya kepentingan, pendapat atau latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, perbedaan pendapat itu hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Iya sih, apalagi kalau banyak kepala pasti banyak pendapat kan? Betul. Contohnya aja di organisasi kampus atau di kelas. Kadang ada perbedaan pendapat soal keputusan tertentu. Tapi itu nggak selalu hal yang buruk ya. Maksudnya gimana tuh? Kalau konflik disampaikan dengan cara yang baik, justru bisa jadi ruang diskusi. Dari konflik, kita belajar melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Selain perbedaan pendapat, konflik juga muncul karena kesalahpahaman atau komunikasi yang kurang baik. Kadang maksudnya baik, tapi cara penyampaiannya yang salah, makanya muncul konflik. Makanya penting banget buat saling mendengarkan. Soalnya konflik itu sering terjadi bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena masing-masing pihak merasa nggak dipahami. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita lihat ya, kalau konflik sosial bisa muncul karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, dan latar belakang dalam masyarakat. Perbedaan ini sebenarnya hal yang wajar, karena setiap orang pasti punya cara pandangnya masing-masing kan? Nah, konflik sosial ini jadi bagian dalam kehidupan masyarakat, apalagi di lingkungan yang berbeda. Nah, teman-teman, setelah kita bahas konflik sosial, hal penting berikutnya yang harus kita bahas itu bagaimana konflik itu seharusnya diselesaikan. Nah, kalau gitu, konflik itu seharusnya diselesaikan gimana sih? Menurut aku ya Fatmi, konflik sebaiknya diselesaikan lewat dialog atau musyawarah. Jadi, semua pihak bisa menyampaikan pendapatnya tanpa saling menjatuhkan. Jadi bukan dipendam ya? Iya, karena kalau dipendam justru bisa menjadi masalah yang lebih besar. Kalau dikelola dengan baik, konflik bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, konflik juga nggak selalu harus dihindari ya teman-teman. Kalau kita hadapi dengan emosi dan ego, masalahnya bisa makin besar. Tapi, kalau kita hadapi dengan sikap terbuka dan saling menghargai, konflik justru bisa memperbaiki hubungan sosial dan memperkuat kerjasama. Jadi nggak harus selalu mementingkan ego ya teman-teman? Ya benar. Dari penjelasan tadi bisa kita pahami ya teman-teman, kalau penyelesaian konflik itu sangat bergantung pada cara kita menyikapinya. Kalau konflik dihadapi dengan emosi dan ego, justru bisa menyebabkan masalah. Baliknya, konflik sosial yang disikapi dengan komunikasi yang baik, sikap terbuka dan saling menghargai, justru membuat hubungan sosial bisa tetap harmonis. Jadi, penyelesaian konflik tidak hanya sekedar mengakhiri masalah, akan tetapi juga tetap menjaga hubungan dalam bermasyarakat. Setelah konflik, tentu ada upaya buat menyatukan kembali masyarakat. Itu yang disebut integrasi sosial ya? Ya, betul banget Fatmi. Integrasi sosial itu proses penyesuaian antar individu atau kelompok yang berbeda supaya hidup rukun dan harmonis. Cocok banget sih sama kondisi Indonesia. Iya, karena Indonesia yang beragam banget kan. Jadi, sikap toleransi, kerjasama, dan saling menghargai perbedaan itu penting supaya integrasi sosial bisa terwujud nih teman-teman. Selain itu Fatmi dan teman-teman, integrasi sosial juga bisa terwujud kalau masyarakatnya punya rasa saling percaya. Jadi bukan cuma toleransi aja, tapi juga mau terbuka dan gak mudah curiga sama perbedaan yang ada.
Contohnya di lingkungan tempat tinggal, walaupun warganya beda suku dan agama, tapi kalau selalu ikut kerja bakti atau ikut kegiatan bersama, lama-kelamaan rasa kebersamaan itu akan tumbuh sendiri. Dari situlah integrasi sosial jadi lebih kuat karena integrasi yang terus berjalan. Berarti integrasi sosial itu bukan sesuatu yang instan ya Reva? Iya, betul Pak Ni. Integrasi sosial itu butuh proses dan waktu karena banyak melibatkan perbedaan di dalam masyarakat. Dan proses itu bisa dilakukan dari hal-hal kecil di sekitar kita ya? Iya, dari interaksi sehari-hari. Hal sederhananya seperti saling menyapa, ikut kegiatan bersama, itu sudah langkah awal terbentuknya integrasi sosial. Dari penjelasan Reva tadi teman-teman, dapat kita simpulkan kalau integrasi sosial itu proses penting untuk menyatukan kembali kehidupan masyarakat yang beragam lewat interaksi, toleransi, kerjasama, dan saling percaya. Kehidupan sosial bisa berjalan lebih rukun dan harmonis. Nah, sekarang kita bahas lembaga sosial nih teman-teman. Menurut kamu, lembaga sosial itu apa dan perannya seperti apa sih? Lembaga sosial itu sistem aturan atau norma yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi. Berarti dekat banget sama kehidupan ya? Iya, bahkan tanpa kita sadari. Misalnya, di keluarga kita belajar nilai dan sikap. Di sekolah kita belajar disiplin dan pengetahuan. Semua itu menjaga keteraturan sosial. Nah, selain menjaga keteraturan sosial, lembaga sosial juga berperan sebagai pengontrol perilaku masyarakat. Artinya, lewat aturan norma yang ada, lembaga sosial membentuk sikap dan tindakan individu sesuai nilai yang berlaku. Contohnya ada di kampus nih Fatni dan teman-teman. Ada aturan tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Itu secara nggak langsung membiasakan kita untuk tertib dan menghargai waktu. Jadi, lembaga sosial itu bukan cuma ada, tapi juga mempengaruhi cara kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Berarti lembaga sosial punya peran besar banget ya dalam membentuk kebiasaan kita sehari-hari. Iya, karena lewat aturan dan norma itulah masyarakat jadi lebih tertib dan tahu bagaimana harus bersikap. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan nih teman-teman, kalau lembaga sosial mempunyai peran besar dalam kehidupan kita. Lewat aturan dan norma yang ada, lembaga sosial membantu menjaga keteraturan dan membentuk sikap kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk materi terakhir nih teman-teman. Kita akan bahas tentang stratifikasi sosial. Jadi Reva, stratifikasi sosial itu apa sih? Baik Fatni dan teman-teman, stratifikasi sosial itu pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan perbedaan status seperti ekonomi, pendidikan, atau kekuasaan. Itu sering banget kita temuinya. Iya, misalnya perbedaan antara orang kaya dan miskin, atau perbedaan jabatan dalam suatu organisasi. Tapi yang penting perbedaan itu jangan sampai bikin diskriminasi. Tapi idealnya stratifikasi ini nggak dijadikan alasan buat merendahkan orang lain ya teman-teman. Justru dengan memahami adanya stratifikasi sosial, kita bisa belajar menghargai sesama dan menciptakan hubungan sosial yang adil dan seimbang. Jadi perbedaan itu wajar, asal tetap ada keadilan ya teman-teman. Iya, karena semua orang punya hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat. Nah, dari penjelasan tadi teman-teman, kita bisa tahu stratifikasi sosial menunjukkan kalau dalam masyarakat memang ada perbedaan posisi dan peran. Tapi selama kita saling menghargai dan bersikap adil, perbedaan itu justru bisa bikin kehidupan kita jadi lebih seimbang. Wah,
nggak terasa ya teman-teman, obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih banyak untuk Eva yang sudah berbagi pandangan dan penjelasan seputar kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Semoga obrolan kita hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Fatimah Sela, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.